balik lagi di YouTube channel Nur Hikmawati. Oke teman-teman, jadi di minggu keempat ini temanya adalah analisis potensi daerah di masa pandemi COVID. Dan tentu saja hikmah ditempatkan di daerah Kelurahan Singagewe. Oke, jadi kalau teman-teman sudah ikutin video-video hikmah sebelumnya, jadi hikmah punya 3 video sebelumnya di 1 bulan ini. Yang pertama adalah tema pertama tentang profil daerah. Yang kedua adalah tatanan kehidupan di daerah di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah ketahanan pangan yang ada di daerah di masa pandemi. Pengen tahu nih analisis video YouTube Hikmah dan apa sih potensi yang ada di daerah Hikmah selama pandemi COVID ini? Yuk ikutin terus videonya Hikmah. Oke teman-teman, jadi di tema keempat ini adalah analisis potensi daerah di masa pandemi COVID-19. Jadi sebelumnya Hikmah sudah ada upload 3 video di 1 bulan terakhir kemarin. Nah, untuk sekarang kita analisis nih ketiga videonya Hikmah. Untuk yang pertama, videonya tentang profil daerah di Kelurahan Singagewe. Nah, kita analisis nih berapa jumlah penontonnya gitu. Nah, untuk video yang pertama ini penayangannya terdapat 216 penayangan dengan waktu tonton jumlahnya semua 8,9 jam. Nah, juga ada beberapa komentar-komentar gitu kan. Semuanya itu menyukai video ini ya. Terus selanjutnya kita cek di video KKN part 2 dengan tema waktu itu tatanan kehidupan. Penayangannya ada 89 yang nonton. Terus waktu tontonnya 2,4 jam nonton. Waktu nonton. Terus yang ketiga kita ke tema ketahanan pangan di Kelurahan Singagewe. Berapa ya jumlah penayangannya atau jumlah penontonnya? Jadi yang udah nonton ada 58 ditayangin, terus waktu nontonnya 2,3 jam. Padahal ini baru diupload beberapa minggu yang lalu ya. Dan sama yang suka 100%. Oke, habis ini kita ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, karena kebanyakan di kolom komentar itu teman-teman support Hikmah YouTube channelnya dengan selalu memberikan semangat. Dan habis ini kita akan Q&A soal pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman ajukan di setiap video KKN Hikmah. Teman-teman, jadi kali ini kita melakukan Q&A tentang komentar-komentar yang udah teman-teman sampaikan di kolom komentar di video-video Hikmah selama Hikmah melakukan KKN online atau KKN daring. Oke, di tema pertama judulnya adalah profil daerah Kelurahan Singagewe ya. Nah, untuk komentar-komentarnya ada 34 komentar dan Hikmah dan komentar lainnya itu kebanyakan mensupport Hikmah, jadi memberi semangat Hikmah, dan Hikmah ambil beberapa komentar-komentar positif yang membangun video Hikmah yang selanjutnya gitu. Jadi komentar pertama ada dari di sini Hersi Rate yang menyatakan bahwa saran pengambilan video landscape aja semuanya biar lebih bagus. Bener banget, makasih sarannya Kak Hersi. Jadi di video kedua, ketiga Hikmah itu udah landscape semua biar bagus dilihat gitu kan. Nah, untuk pertanyaan kedua itu saya ambil komentar dari Sang Pejuang yang tanya gini: berdasarkan hasil wawancara saudara dengan Bapak Slamet, saya mau nanya, itu kan sebagian besar hampir 50% pekerjaannya adalah petani. Benar banget. Nah,
dia tanyakan adalah apa dampak terhadap petani di masa pandemi Covid ini. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya juga dari sang pejuang. Di sini pertanyaannya ya. Nah, berdampak tentunya semuanya kena dampak pandemi Covid ini. Cuman tidak terlalu gitu, karena sesuatu yang diproduksi sama mereka adalah bahan pangan pokok. Jadinya pasti kita semua membutuhkan, walaupun bagaimanapun kan kita tetap makan hari-harinya. Jadi tidak terlalu, tetapi pernah sampai turun harga, karena pernah mereka juga sampai tidak kembali modal karena harga jual di pasaran itu kan berubah-ubah tiap minggunya. Nah, itu yang membuat omset mereka menurun gitu. Tapi kalau misalnya penjualan tidak terlalu signifikan gitu ya untuk sang pejuang. Oke, jadi kita masuk di part kedua atau tema kedua yang temanya adalah tatanan kehidupan masyarakat Kelurahan Singgagewe di masa pandemi. Nah, isi video hikmah yang ini di tema kedua itu tentang tatanan kehidupan masyarakat di Kelurahan Singgagewe itu mereka sudah mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kan kita ini kan posisinya peralihan dari pandemi ke new normal. Pada saat new normal, pemerintah tetap menganjurkan kita untuk tetap melakukan atau menggunakan protokol kesehatan, yaitu selalu cuci tangan, menggunakan masker, selalu berolahraga, makan makanan yang sehat gitu kan, dan untuk keluar rumah wajib banget untuk pakai masker. Tetapi di video hikmah itu menemukan banyak sekali masyarakat yang masih belum sadar. Tetapi untuk di fasilitas umum seperti di bank, di pegadaian, di pasar masih 50-50 ya teman-teman. Dan sekolahnya juga udah sekolah online ya di video ini. Nah, itu ada pertanyaan dari sang pejuang. Jadi dia tuh tanya, pada saat itu kan di video ini kan tentang kita sosialisasi ke masyarakat dengan mengedukasikan Covid ini dengan membagi masker dan vitamin. Nah, dia tanya apakah ada perubahan setelah kami melakukan sosialisasi itu. Nah, ada perubahan, tapi tidak terlalu banyak gitu, karena kita tidak bisa mengatur orang lain, kita hanya bisa menghimbau gitu. Tapi semoga dengan kita menempel stiker-stiker di fasilitas umum masyarakat atau di rumah-rumah mereka, mereka akan sadar dengan sendirinya bahwa selalu menggunakan protokol kesehatan itu penting gitu. Nah, lanjut jadi di video ketiga ini dengan judul ketahanan pangan yang ada di Kelurahan Singgagewe di masa pandemi Covid. Nah, untuk komentarnya ada 6 komentar dan Hikmah pilih 2 komentar. Nah, sebelumnya Hikmah menceritakan dulu nih apa isi dari video Hikmah yang ketiga ini. Jadi isinya itu yang pertama, Hikmah itu mendatangi suatu peternakan, salah satu peternakan ayam di Kelurahan Singgagewe, tepatnya waktu itu di peternakannya Bapak Haji, didampingi dengan Bapak Ilyas waktu itu. Nah, setelah dari peternakan ayam itu, Hikmah lanjut ke peternakan kambing dan kelinci punya Bapak Iwan yang biasa disebut dengan secuil rabbitry. Nah, gitu. Nah, itu nyambung dengan pertanyaan yang ada di tema ketiga ini, atau komentar yang ada di tema ketiga ini. Jadi pertanyaan yang pertama, komentar yang pertama adalah dari Bapak atau Mas Rudit Yuliono yang berkomentar, semoga ada binaan untuk para petani dan nelayan. Amin, semoga di Kelurahan Singgagewe ada binaannya ya, atau penyuluhnya gitu. Dan komentar yang kedua yang Hikmah pilih yaitu dari komentar Mas Muhammad Tajali yang mengatakan, berapa harga induk kelincinya Kak? Ya, kalau misalnya kalian mau tahu harganya, waktu itu di wawancara Hikmah untuk anakannya itu mulai dari 200.000, tergantung jenis kelincinya apa. Nah, itu tadi Q&A atau beberapa komentar yang Hikmah bisa jawab di sini di video keempat ini. Dan untuk kalian yang menyukai video Hikmah, kalian bisa
komen di kolom komentar ini selanjutnya Hikmah bikin konten apa. Oke, selanjutnya kita tonton potensi apa sih yang terdapat di daerah Kelurahan Singagewe. Potensi di daerah Kelurahan Singagewe sangatlah banyak teman-teman, karena di daerah ini merupakan sektor pasar tradisional yang cukup lama, menyediakan segala kebutuhan rumah tangga, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Oh iya, menurut wawancara saya di tema 1 dengan Pak Lurah, terdapat profesi pekerja yang ada di Kelurahan Singagewe ini adalah 60% sebagai karyawan, 30% merupakan pedagang, dan 10% adalah petani, peternak, nelayan, dan sebagainya. Jadi, potensi penyediaan pangan di daerah ini cukup tinggi dengan topografi daerah yang sangat cocok sebagai lahan pertanian. Tapi, bukan itu saja teman-teman. Jadi, ada salah satu tempat wisata di daerah ini, seperti Teluk Prancis yang memiliki pesona yang tersendiri. Di masa new normal ini, pemerintah menganjurkan kita untuk WFH. Apa itu WFH? WFH adalah work from home, yang dimana kita dianjurkan untuk bekerja di rumah. Dan salah satu potensi di daerah Kelurahan Singagewe yang saya ambil dengan sistem WFH atau work from home adalah salah satu UKM yang terkenal di Kelurahan Singagewe ini. Nah, ini adalah salah satu UKM yang terkenal di daerah Kelurahan Singagewe, yaitu UKM Anugerah yang memproduksi amplang batu bara yang saat ini sudah terkenal hingga luar negeri. Mau tahu cara pembuatannya? Yuk ikutin terus ya. Pertama, adonan diuleni dan digulung memanjang. Adonan dimasukkan ke alat pres tradisional dan digunting-gunting menjadi lebih kecil lagi. Ketiga, adonan yang sudah digunting-gunting tadi digulung-gulung kembali untuk lebih kecil lagi karena pada saat digoreng akan mengembang lebih besar. Kemudian, adonan yang sudah digunting-gunting siap digoreng dan jadi deh. Nah, adonan amplangnya sudah siap dikemas dan dipasarkan. Yang minat bisa langsung datang aja ke UKM amplangnya atau bisa beli di Alfamart atau toko oleh-oleh terdekat. Sekian video KKN Hikmah part 4. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya ya.